Ini udah mulai. Udah. Udah, ayo, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrio Sulhan dan dua rekan saya, Muhammad Gibran dan Muhammad Haris dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tugas IMK dengan judul Joy's Adventure. Latar belakang. Game adalah sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu, sehingga ada yang menang dan yang kalah. Biasanya dalam konteks tidak serius atau dengan referensi. Suatu cara yang digunakan dalam menganalisa interaksi antara sejumlah pemain maupun perorangan yang menunjukkan strategi yang rasional. Permainan terdiri atas peraturan yang membangun situasi bersaing dari 2 sampai beberapa orang yang atau kelompok dengan memilih strategi yang dibangun untuk memaksimalkan kemenangan sendiri ataupun untuk meminimalkan kemenangan lawan. Peraturan-peraturan menentukan kemungkinan akan untuk setiap pemain. Sejumlah keterangan diterima setiap pemain sebagai kemajuan bermain dan sejumlah kemenangan atau kekalahan dalam berbagai situasi. Untuk itu, penulis melakukan pembuatan game offline Joy's Adventure yang bergenre permainan platform. Dalam suatu platform, pemain mengendalikan karakter atau avatar untuk melompati platform gantung dan menghindari rintangan sesuai nama. Game ini bercerita tentang karakter bernama Joy yang diperintahkan untuk menyelesaikan setiap stake yang ada pada game. Dalam pembuatan game Joy's Adventure, kami terinspirasi dengan game yang sangat hits pada masanya, bahkan sampai sekarang, yaitu game Super Mario Bros. Mulai dari konsep permainan, di mana kita diperlukan untuk mengumpulkan poin dan bergerak sampai pemberian kesempatan bermain yang diberikan. Yang membedakan Super Mario dengan game Joy's Adventure yaitu visualisasi dan juga tantangan yang ada di game tentunya. Maksud tujuan, penulis memilih membuat game Joy's Adventure ini karena game ini mudah dan cocok untuk digunakan atau dimainkan oleh semua kalangan. Tujuan dari pembuatan game ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Bab 2, landasan teori. Pengertian game. Game merupakan kata yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti permainan. Game adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan suatu tujuan. Di dalam game terdapat banyak tujuan yang antara lain yaitu edukasi, hiburan, ataupun simulasi. Game adalah usaha mengelola diri yang tentunya bermanfaat bagi pengembangan dan peningkatan motivasi, kinerja, dan juga prestasi dalam melaksanakan tugas ataupun dalam kepentingan organisasi dengan baik. Game sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Agar memudahkan dalam pengelompokan game, maka beberapa klasifikasi dari game itu sendiri, beberapa klasifikasi game menurut Martono adalah sebagai berikut. Pertama, game yang sebuah game untuk hiburan untuk media. Game yang dimaksud ialah dengan tujuan untuk menyampaikan sebuah pesan tertentu dari pembuat game tersebut. Game beyond game. Game yang dimaksud bisa juga disebut dengan gamification, yaitu penerapan sebuah konsep atau cara berpikir game desain ke dalam lingkup non-game. Selain klasifikasi, game juga memiliki jenis platform yang digunakan untuk mengembangkan ataupun untuk mengaplikasikan game tersebut. Beberapa
macam-macam platform game, yaitu arcade games, PC game, console game, handheld games, dan mobile games. Game juga memiliki jenis yang membedakan game tersebut. Berikut adalah beberapa jenis game menurut Henry. Yang pertama ada first person shooter atau FPS. Biasanya orang menyingkatnya FPS. Mungkin hampir dari semua dari kita mengenal game Counter Strike, yaitu contoh dari jenis game FPS ini. Jenis game ini mengutamakan kecepatan pergerakan kita di dalam game. Banyaknya baku tembak, lalu sembunyi untuk menghindar dari serangan tersebut. Dan kita harus bertahan selama mungkin. Jenis game ini disebut first person shooter karena pandangan pemain adalah pandangan orang pertama. Sehingga apa yang kita lihat di layar seperti kita melihat dari mata kita sendiri. Yang kedua ada role playing game atau RPG. Jenis game ini bertipe lebih mengutamakan cerita, dan biasanya pemain memasuki ke dalam cerita tersebut untuk menyelesaikan sebuah misi. Dalam genre game ini, pemain berperan menjadi sebuah karakter yang memiliki berbagai macam atribut, seperti kekuatan, keahlian, kesehatan, kebahagiaan, dan lain-lain. Salah satu game terpopuler untuk genre ini ialah Final Fantasy. Yang ketiga ada Adventure Game. Adventure Game adalah game yang mengambil konsep bertualangan. Pemain yang bertualang menuju ke suatu tempat, dan di sepanjang perjalanan juga pemain akan menemukan hal-hal baru untuk dieksplorasi, baik temuan benda ataupun teka-teki. Contoh game ini adalah Crash Bandicoot. Unity Technologies dibangun pada tahun 2004 oleh David Helgason, Nicholas Francis, dan juga Joachim Ante. Unity 3D merupakan sebuah game engine yang berbasis cross-platform, dan juga Unity merupakan sebuah tool yang terintegrasi untuk membuat game, arsitektur bangunan, ataupun simulasi. Unity dapat digunakan dalam pembuatan sebuah game yang bisa digunakan pada platform-platform seperti komputer, Android, iPhone, PS3, Xbox, dan lain-lain. Selain multi-platform, Unity juga memiliki kemampuan dalam membangun berbagai jenis permainan yang berbeda seperti RPG, FPS, Action, Adventure, Education, dan lain-lain. Berikut merupakan bagian dalam game engine Unity 3D menurut Yadi dan kawan-kawan. Pertama ada aset, merupakan tempat penyimpanan dalam Unity yang dapat menyimpan seperti aset-aset suara, gambar, maupun video. Yang kedua ada scenes, merupakan sebuah area yang berisikan konten-konten di dalam game. Ketiga ada game object, merupakan komponen yang dapat digerakkan dan juga diatur rotasinya. Yang keempat ada komponen, merupakan reaksi baru objek seperti collision ataupun memunculkan partikel. Yang kelima ada script, merupakan kode yang digunakan dalam Unity, yaitu C#, JavaScript, dan BOO. Yang keenam ada prefab, merupakan aset yang telah diartikan sebagai template. Pada penelitian ini, penulis memilih Unity 3D sebagai game engine. Dengan game engine ini digunakan sebagai membangun game pertualangan berbasis platform. Software Unity 3D memiliki alur kerja yang mudah dan juga bersifat multi-platform, serta dapat memberikan tingkat grafis yang maksimal untuk game yang dibuat. Berdasarkan jenis-jenis game tersebut, penulis memilih jenis game yaitu Adventure Game. Adventure Game merupakan jenis game yang bertualang di mana kita berjalan menuju ke suatu tempat. Di sepanjang perjalanan pun kita menemukan sebuah item yang kita simpan untuk menyelesaikan sebuah misi dari game tersebut. Oke, untuk selanjutnya bab 3 tentang hasil dan pembahasan, di mana terdiri dari pertama, nama aplikasi dan game, kedua, merancang cerita game, ketiga, merancang sistem pelevelan, keempat, merancang model karakter game, kelima, membuat animasi dan storyboard, keenam, merancang user interface game, dan ketujuh, yaitu distribusi game. Untuk nama aplikasi dan game, yaitu adalah Joy Adventure. Untuk perancangan cerita game Joy Adventure bercerita tentang Joy yang diberikan misi untuk mengumpulkan koin sebanyak mungkin dan menyentuh bendera tanda garis finish untuk menyelesaikan misinya. Setelah itu, pemain akan otomatis lanjut ke stage berikutnya. Pada game Joy Adventure terdapat beberapa rintangan yang apabila tidak mampu melewati rintangan tersebut,
maka permainan harus diulang kembali ke awal. Oke, untuk perancangan sistem pelevelan, pada game Joyous Adventure terdapat 2 level, yaitu stage 1 dan stage 2. Untuk stage 1 itu bertemakan Sunny Day, dan stage 2 bertemakan Snow Day atau tentang salju. Oke, next. Untuk perancangan model karakter, dalam membuat suatu game karakter menjadi aktor utama dalam menjalankan sebuah game yang dibuatnya. Sama halnya dengan game Joyous Adventure juga memiliki karakter. Sesuai dengan nama gamenya, karakter utama pada game Joyous Adventure bernama Joy. Nah, untuk visualisasi karakter Joy-nya adalah sebagai berikut. Selanjutnya terdapat koin. Koin sendiri berfungsi sebagai pengumpulan poin atau skor pada game Joy Adventure. Setiap koin memiliki bobot skor yang berbeda. Dalam game Joy Adventure, pembagian koin terbagi menjadi 3, yaitu koin emas, koin silver, dan koin tembaga. Untuk koin emas bernilai skor 100, koin silver bernilai skor 50, dan koin tembaga bernilai 25. Selanjutnya ada lintasan. Lintasan sendiri berfungsi untuk tempat berjalannya karakter. Lalu ada creep. Creep bisa juga dikatakan sebagai musuh. Karena apabila karakter Joy tersentuh oleh creep, maka nyawa Joy akan berkurang 1. Creep dapat dikalahkan dengan cara lompat tepat mendarat di kepala creep tersebut. Selanjutnya ada bendera dan penghalang. Terdapat objek berupa bendera dan penghalang. Fungsi bendera sebagai tanda garis finish pada game, sedangkan penghalang sebagai salah satu rintangan, maka pemain tidak boleh menyentuhnya. Karena apabila pemain menyentuhnya, nyawa akan berkurang 1. Selanjutnya perancangan membuat animasi dan storyboard. Pada slide ini kita diperlihatkan 3 animasi. Untuk animasi pertama itu animasi karakter Joy pada saat diam. Lalu untuk yang kedua, animasi karakter Joy pada saat berjalan. Dan gambar ketiga itu animasi karakter Joy pada saat melompat. Oke, next. Untuk perancangan user interface, dalam sebuah game tampilan user interface menjadi aspek yang sangat penting. User interface ini fokus menampilkan grafis display game kepada pemain. Selain itu, UI juga mendukung proses interaksi antara manusia dengan game, sesuai instruksi yang ada dalam game tersebut. Untuk tampilan menu utama pada game, menu utama dalam game Joy Adventure berisikan judul game, tombol mulai, ada tombol credits, dan tombol keluar. Tampilan keseluruhan pada menu utama dibuat sederhana, agar lebih mudah dimengerti oleh pemain. Oke, untuk tombol-tombol pada game Joy Adventure ini sebagai berikut, di mana ada tombol mulai yang berfungsi untuk memulai game, lalu ada credits, keluar, dan retry. Untuk tampilan nyawa sendiri itu terletak di pojok kiri atas layar. Tampilan nyawa merupakan penanda apakah pemain bisa survive atau tidak dalam game. Selanjutnya ada tampilan level pada game. Untuk tampilan sendiri terletak di tengah atas layar game. Tampilan level menampilkan tingkatan level pada game. Lalu ada tampilan poin. Tampilan poin sendiri terletak pada pojok kanan atas. Tampilan poin menampilkan banyaknya poin yang didapat. Lalu selanjutnya ada tampilan final score, bertujuan menampilkan skor akhir yang didapat oleh pemain. Muncul apabila berhasil menyelesaikan seluruh stage. Langsung ke Unity-nya. Dari sini. Jadi di sini ada scene main menu yang berisi mulai, credits, keluar. Untuk scriptnya, jika memulai, maka akan masuk ke scene berikutnya, yaitu scene
gamenya, dan untuk keluar akan langsung keluar dari game. Coba kita langsung masuk aja. Nah, di sini kita melihat ada kincir angin ini berputar. Kita dapat melakukan itu jika oh iya, pertama jelasin ini dulu. Di ini ada hierarki, ada main menu, game manager, canvas, player, stage 1 yang berisi banyak bahan-bahan platform, enemy, dan sebagainya. Dan stage 2 yang sama seperti stage 1 lagi, dan event system. Kita akan menjelaskan bagaimana itu bisa bergerak. Di sini kita menambahkan rotasi, script rotasi pada baling-balingnya, di mana kita hanya menambahkan variabel kecepatan X, Y, Z, kemudian menambahkan fungsi transform. Kita dapat mengubahnya di sini langsung, misal jadi 10, maka balingnya akan berputar cepat. Lanjut ke script kamera follow. Di sini ada script kamera follow digunakan untuk membuat kamera mengikuti gerak karakter. Ada smooth follow ini untuk agar pergerakan kamera smooth, tidak ketinggalan ataupun kecepatan. Sebenarnya ada cara mudah untuk melakukan ini, yaitu tinggal memasukkan masukkan kamera ke dalam player. Maka akan mengikuti pergerakan. Tapi ini kurang smooth, jadi lebih baik menggunakan script. Selanjutnya ada script player move. Ini ada banyak variabel, audio, max speed, jump power, digit body, capsule, sprite, animator, dan audio source. Sini void awake, menandakan itemnya. Ada void update. Di sini ada fungsi untuk lompat. Sebenarnya kita bisa mengubah jadi get key, tapi di sini kami lebih memilih get button dan dapat diganti langsung di project setting, input manager. Di sini kita bisa menggantinya dengan apa aja, misalnya away. Lalu ada berhenti. Pada saat karakter berhenti, ada arah. Ini akan mengubah sprite karakter seperti ini. Ada ke kanan, dia akan merubah karakternya ke kanan. Untuk animasi, ini fungsi untuk animasi saat berjalan, maka akan mengeluarkan animasi berjalan. Di sini ada gerak kanan kiri. Ini sama seperti tadi yang lompat, kita bisa mengubahnya langsung di project setting. Left right, AD. Ini batas kecepatan atau kecepatan geraknya, kita bisa mengaturnya langsung di player. Max speed. Ada sekalian jump power juga. Ini platform mendarat. Jadi jika kita mendarat setelah melompat, maka akan memberhentikan animasi lompatnya. Ini ada musuh. Jika kita mengenai
objek yang dengan tag enemy, maka ada dua kemungkinan, yaitu menyerang dan terkena damage. Jika menyerang, dia harus letak posisi di atas musuh itu sendiri, maka akan disebut menyerang dan memulai audio attack. Jika kita terkena dari samping, maka kita akan terkena damage dan memutar audio damage. Ini ada item juga. Ini ada poin, jika perak kita akan mendapatkan 25, silver 50, dan emas 100. Nah, jika yang kita ambil itu bukan poin, maka otomatis akan jadi finish dengan tag finish, maka dia akan beralih ke next stage. Ini dapat poin. Masuk. Nah, menjatuhkan musuh. Wah. Nah, ini untuk bendera next stage nih. Kita beralih ke next stage. Lalu di sini ada poin. Pada saat kita menghancurkan musuh, kita mendapatkan 100 poin dan membuat kita bergerak mantul ke atas dan musuh akan terkena damage. Lalu di sini jika kita yang terkena damage oleh musuh, maka kita akan mengurangi darah seperti tadi, darah kita menjadi merah. Lalu kita akan kebal selama 3 detik. Lalu kita akan terpental. Itu lagi. Di sini ada fungsi kalau karakter mati. Kalau karakter mati, maka dia akan terpental, lalu menghancurkan game objek dan memutar audio mati. Lalu di sini ada switch case untuk mengganti audio. Langsung ke enemy move. Ini untuk musuh, AI musuh. Kita menggunakan AI yang cukup simpel di sini. Dengan banyak variabel ini. Kita membuat musuhnya berpikir selama 3 detik untuk bergerak kemana. Ini ada di platform check untuk mengecek apakah dia berdiri di platform. Sini ada fungsi untuk melihat agar musuhnya bisa melihat di mana dia harus berdiri. Kita bisa lihat di sini. Dia memiliki ini garis hijau. Jika garis hijaunya bukan ada di luar platform, dia tidak akan bergerak atau dia akan bergerak ke arah sebaliknya. Ini ada fungsi pingnya musuh, jadi musuh akan berpikir di sini apakah dia akan bergerak ataukah dia akan berbalik badan. Ini menjalankannya. Ini jika dia terkena damage, maka dia akan berubah warna, kebalik, dan jatuh mati, dan menghancurkannya di bawah. Masuk ke game manager. Sini kita pakai ini. Karena di sini kita mau menskripkan UI dan scene management untuk mengubah main menu ke gamenya. Banyak variabel di sini, set point, index, dan UI lainnya. Kita mengubah total point dan stack point jadi string.
Lalu mengganti stack-nya adalah di sini fungsi mengganti stack. Nanti dia akan mengubah stack 1, nambah-nambah tiap ganti stack. Sini saat finish dan saat mati. Kalau finish dia akan langsung mengeluarkan UI game finish. Kalau mati dia akan mengeluarkan UI restart. Dan jika finish akan mengeluarkan total point. Ini langsung dipraktekkan. Akan memunculkan game clear dan skornya akan ditampilkan di sini. Lalu jika kita jatuh, tapi darah kita masih ada lebih dari 1, maka kita akan kembali ke awal. Misalnya seperti ini, kita kembalikan di awal. Lalu ini jika kita mati, kita akan memunculkan UI restart. Kita bisa coba. Retry. Ya, selama detik dia akan muncul retry. Dan kita akan kembali ke main menu. Lalu udah sih, mungkin itu aja. Langsung ke PPT lagi. Di sini kita mendistribusikan gamenya di Blogspot pribadi. Jika ingin coba versi betanya, kunjungi saja di sini, retailproject.blogspot.com. Lalu untuk kesimpulan, game platform sering disederhanakan sebagai game platformer atau game jump and run adalah genre video game dan subgenre game aksi di mana tujuan intinya adalah untuk memindahkan karakter pemain di antara titik-titik dalam lingkungan yang diberikan. Platformer dicirikan oleh tingkat penggunaannya dalam melompat dan memanjat untuk menavigasi lingkungan pemain dan mencapai tujuan mereka. Level dan lingkungan menampilkan medan yang tidak rata dan platform yang ditangguhkan dengan ketinggian bervariasi yang membutuhkan penggunaan kemampuan karakter pemain untuk melintasi. Penulis membuat game Joyson Peter ini menggunakan aplikasi Unity. Untuk saran, kita akan memeriksa kembali apakah pada game masih ada bug atau tidak, menambahkan kembali karakter agar lebih bervariasi pilihan karakternya, mengembangkan game agar bisa dimainkan pada platform lainnya seperti Android, iPhone, iOS, dan mengembangkan game agar bisa dikembangkan dengan genre yang lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sip dah.